kabarmu? Sudah bersyukurkah kamu sama Tuhan atas berkatnya di hari ini? Gak terasa ya, sudah 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Gak terasa juga, banyak hal telah berubah dari keseharian kita. Mulai dari harus selalu pakai masker, harus selalu menjaga jarak, harus selalu mengedepankan kesehatan, harus ikut vaksinasi, dan masih banyak lagi. Sekolah, kuliah, dan segala aktivitas kita harus serba online. Hashtag di rumah aja bertebaran di setiap sosial media kita. Oh ya, ada satu hal lagi yang berubah. Dulu, hari Minggu merupakan hari yang paling kita tunggu. Kita bisa bertemu dengan teman-teman komunitas seiman kita, bisa beribadah bareng, lompat-lompat memuji Tuhan, dan melakukan banyak aktivitas seru selepas ibadah. Namun, sekarang ini kita diharuskan ibadah di rumah aja. Sadar gak sih, makin hari rasa semangat kita mulai menurun dalam beribadah. Tentunya banyak sekali alasannya. Males, mager, kurang seru, gak ngefeel, dan lain-lain. Sampai akhirnya, kita gak sadar kalau kita gak cuma physical distancing sama sesama, tetapi juga sama Tuhan. Kamu lebih memilih bermain games, nonton drakor, YouTubean, scrolling IG dan TikTok, bahkan rebahan aja di hari Minggu. Aneh ya, kita sebagai generasi digital justru sulit untuk beribadah secara online. Mungkin menurut kamu bermain games lebih seru daripada dengerin khotbah. Tetapi coba deh kita hitung kalau seminggu terdiri dari 7 hari dikali 24 jam, bisa dong kita sediakan waktu buat Tuhan untuk ibadah? Sampingkan dahulu games kamu dan kesibukan kamu lainnya untuk sejenak mendengar suara Tuhan. Yuk kita belajar untuk ubah pandangan kita bahwa setiap harinya kita membutuhkan Tuhan. Selain melalui saat teduh dan doa, kita juga membutuhkan ibadah di setiap minggunya. Ibadah adalah bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Kalau sampai hari ini kamu masih diberikan kesehatan, kamu masih bisa tidur nyenyak semalam, dan kamu masih bisa sarapan pagi ini, ingatlah bahwa semua itu hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yuk, luangkan waktu untuk mengucap syukur akan kasih-Nya Tuhan bagi hidup kita, salah satunya lewat ibadah. Buang jauh-jauh rasa malas kamu, dan luangkan waktumu untuk Tuhan. Shalom teman-teman, welcome to Hope Junior. Apa kabarnya nih hari ini teman-teman? Boleh nggak aku minta teman-teman tulis di kolom chat live streaming, tulis 1 kata atau 2 kata yang menggambarkan perasaan kalian hari ini gitu. Boleh tulis, aku hari ini seneng banget nih kak, aku hari ini excited, aku semangat, atau mungkin teman-teman hari ini lagi ada khawatir, lagi ada kecemasan, atau lagi sedih. Teman-teman boleh tulisin di kolom chatnya ya teman-teman. Kita mau saling tahu nih kabar teman-teman kita. Dan kalau ditanya aku, 1 kata yang menggambarkan perasaan aku hari ini itu adalah bersyukur teman-teman. Kenapa? Karena hari ini kita bisa ibadah bareng-bareng walaupun secara online, tapi kita bisa ketemu lewat chat ya teman-teman sama teman-teman kita. Jadi kita mau semangat ya teman-teman untuk mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau bersatu di dalam doa ya teman-teman. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ibadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan sepanjang malam hari tadi Tuhan kami tidur dengan nyenyak Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh bangun Tuhan, dan kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan dan beribadah juga Tuhan di siang hari ini. Bapa, kami mau mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan yang tak henti-hentinya buat setiap kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau mulai Tuhan ibadah kami hari ini. Biar Engkau yang pimpin Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan setiap kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, kita mau angkat satu pujian, kita mau terima sukacita dari surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masih semangat ya teman-teman. Kita mau angkat satu pujian lagi, kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan kita.
biar lagu ini jadi pernyataan komitmen kita ya teman-teman. Kita mau hidup sesuai dengan standarnya Kristus, bukan standarnya dunia ini. Siapin hati kita buat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lembutkan hati kita, biarkan Tuhan bentuk kita. Hari ini kita mau terima firman Tuhan dengan hati yang haus, hati yang rindu, teman-teman. Kita mau angkat satu pujian ya teman-teman. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Bapa kau setia,
kami adalah bejana-bejana yang siap dibentuk Tuhan. Hari ini kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk punya hati seorang murid. Kami mau dengar-dengaran Tuhan, kami mau renungkan, kami mau praktekkan Tuhan firman hari ini Tuhan. Biar Engkau yang berbicara Tuhan lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apapun yang mau Engkau sampaikan Tuhan buat setiap kami bisa tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, Shalom, Hope Junior. Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini Kak Randy senang banget di minggu kedua di ibadah Hope Junior. Kita ketemu lagi. Ya, kalau tadi Kak Sharon di awal-awal bilang ketika praise and worship, tulis satu kata apa yang mewakili perasaanmu saat ini. Hari ini Kak Randy juga pengen nih kalian tulis lagi di kolom live streaming. Ketika mau dengar khotbah, apa yang kalian pengen dapatkan. Nah, oke. Boleh ketik sekarang, mau hari ini tentang sukacita, excited. Hari ini aku mau curhat sekaligus, nggak apa-apa juga. Yang penting hari ini ada sesuatu yang teman-teman tulis di live streaming. Oke? Udah? Pastikan teman-teman semua yang hari ini ibadah online sudah ketik juga di live streaming. Dan minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang generasi yang berbeda. Bagaimana hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita nggak usah takut untuk jadi yang berbeda. Artinya kita pengen ada sesuatu nilai-nilai yang benar-benar itu berdasarkan daripada Tuhan, berdasarkan dari kebenarannya Tuhan. Dan hari ini kita jangan takut di saat orang lain mungkin teman-teman kita nongkrong, mereka ngomong kotor, kita nggak ngomong kotor. Di saat orang lain mungkin hari ini mereka bohong, kita nggak bohong. Jadi kita nggak usah takut teman-teman, karena firman Tuhan udah ajarin kita kemarin, oke? Nah hari ini Kak Randy seneng banget, Kak Randy mau kita sama-sama belajar arti dari be generous, ya. Materi hari ini tentang be generous. Apa sih artinya? Artinya tentang bermurah hati, ya kan? Nah, bermurah hati adalah salah satu karakternya Yesus, ya, sebagai teladan hidup kita, sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, hari ini kita mau belajar bareng-bareng bagaimana hidup yang bermurah hati, bagaimana hari ini kita punya kehidupan yang berdasarkan sesuai dengan nilai-nilai yang hari ini sudah Tuhan taruh buat setiap hidup kita, oke? Kita siap semua ya, oke? Persiapkan diri kalian. Mungkin kalian nonton ibadahnya di rumah, lagi di kamar, atau lagi di jalan, atau dimanapun. Karena ini percaya hari ini hadirat Tuhan itu tetap ada buat setiap kita, oke? Nah, next slide. Kita mau baca di Matius 5 ayat ke-7, oke? Matius 5 ayat ke-7 bilang begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya teman-teman, kalau kita bahagia, kalau kita hari ini punya kehidupan yang bersukacita seperti tadi lagunya ya, sukacita surga nyata penuhiku. Kalau itu ada dalam diri kita, maka hari ini kita akan beroleh kemurahan. Nah, arti kata kemurahan hari ini bukan cuma ngomong tentang oh kita baik, oh kita nice, no, bukan itu teman-teman. Tapi jauh lebih itu, kemurahan artinya ngomong tentang pengorbanan. Pengorbanan apa? Karena pengorbanan yang Yesus lakukan buat kita hari ini mengubah hidup kita, menyelamatkan kita. Pengorbanan Tuhan, kemurahan Tuhan hari ini mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman. Nah, artinya kita sebagai anak Tuhan, kita patut bersyukur, kita berbahagia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik banget sama kita. Ya kan? Teman-teman bayangin kalau hari ini nggak ada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi sama diri kita? Ya, kita mungkin bukan orang yang berharga. Kita mungkin bukan orang yang dianggap. Kita mungkin akan jatuh ke dalam maut. Tetapi karena ada kemurahannya Tuhan, ada kemurahan Allah, ada penebusan yang terjadi sehingga hari ini setiap kita ditebus. Dan setiap hidup kita diselamatkan. Amin? Ya, karena itu janjinya Tuhan buat setiap hidup kita. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar bagaimana kita hidup bermurah hati. Hidup yang mau berkorban, hidup yang mau hari ini sama seperti karakternya Kristus. Karena bermurah hati adalah karakter Kristus yang hari ini kita harus jalanin bareng-bareng, teman-teman. Kita mau belajar sama-sama ya pada saat ini di minggu yang hari ini yang luar biasa buat setiap hidup kita. Oke, kita siap ya teman-teman. Nah, di next slide kita mau baca
ayatnya ini tentang ayatnya di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Karena ini nanti akan bacain, ini tentang kisah seorang Samaria yang baik, oke? Di Alkitab, orang Samaria ini orang yang boleh dibilang orang yang mungkin tidak dianggap sama orang-orang yang lain, tetapi ada satu kisah yang luar biasa dan kita mau belajar sama-sama, oke? Kita mau buka slide-nya. Ini dia. Di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Oke, kita mau baca sama-sama ayatnya. Karen dia akan bacain buat kita semua. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Next slide. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya," kata Yesus kepadanya. "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, teman-teman, kisah seorang Samaria ketika ada orang Lewi datang pada waktu itu. Istilahnya kayak gini, teman-teman. Orang Samaria itu orang yang dijauhin pada masanya. Orang yang diasingkan gitu. Tetapi setiap kita, setiap orang yang hari ini Tuhan percayakan hari ini, kita peroleh kekuatan untuk bisa menolong orang juga. Artinya ketika kita berbuat baik, ketika kita bermurah hati, itu nggak hanya pilih-pilih orang. "Oh, hari ini aku mau berbuat baik sama dia aja yang sama ini nggak mau." No, nggak. Kita apa yang kita belajari? Kita harus baik sama semua orang. Sama seperti seorang Samaria ini. Bahkan orang Samaria ini bawa dia ke tempat, ya kan, tempat penginapan. Bahkan orang yang punya penginapan dikasih uang, disuruh belanjain obat-obatan, makanan supaya orang Lewi ini sembuh. Artinya apa, teman-teman? Bermurah hati itu tidak pandang orang, tidak pandang suku, tidak pandang ras, tidak pandang agama or anything. Kita membantu aja. Kenapa? Karena itu karakternya Kristus, karakter Yesus yang ada dalam setiap hidup kita. Oke, nah jadi kita belajar sama-sama bagaimana hari ini seorang Samaria yang baik itu lakukan hal yang baik buat orang lain. Oke, ya kita belajar sama-sama. Nah, next slide. Ada 5 hal kita menjadi seorang generous person. Oke, menjadi pribadi yang bermurah hati. Apa sih? Yang pertama, kita belajar sama-sama. Yang pertama apa? Be generous with your praise. Artinya bermurah hatilah lewat perkataan. Ayatnya di Efesus 4 ayat 29. Karena dia akan bacain. Efesus 4 ayat 29. "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Ada amin, teman-teman? Oke.
Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Oke, beberapa minggu kemarin Karendi sempat sakit, teman-teman. Ya, ketika sakit itu masa-masa yang paling gak enak banget. Dan ketika ada teman-teman yang mungkin hari ini, ketika kita info, oh hari ini sorry nggak bisa kerja, misalkan lagi sakit nggak bisa sekolah. Teman-teman cuma cengin, lemah lo, ini lo. Waduh, itu tuh pedih banget. Gitu ya. Tapi ketika ada orang-orang yang hari ini menguatkan, itu semacam ada healing, ada pemulihan yang terjadi. Gitu. Artinya apa? Kita sebagai orang harus punya kata-kata yang membangun. Jangan jadi orang yang hari ini punya kata-kata yang menusuk, kata-kata yang hari ini yang melukai, kata-kata yang hari ini menghina, mencaci maki. Jangan, teman-teman. Yesus ajarin kita, pergunakanlah mulutmu dengan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, di mana perlu supaya semua orang mendengarnya. Oke? Ketika kita punya masalah atau enggak orang tua kita lagi ada masalah atau lagi berantem, kita jangan bilang kayak gini, oh biarin papa mama berantem, syukurin biar aku dapat uang jajan banyak. Nah, jangan, teman-teman. Tapi apa? Kita berdoa, kita bilang sama mereka, papa mama jangan berantem. Aku sayang sama papa mama hari ini. Aku berdoa buat papa mama. Oke? Kalau ada teman-teman kita yang hari ini hina kita, apa yang kita lakukan, teman-teman? Diam dan kita kasih kata-kata yang membangun buat mereka. Atau ada orang-orang yang hari ini membutuhkan kita, mau denger cerita kita sediain waktu untuk mereka juga. Artinya apa? Biar hari ini ketika orang yang sedang lemah mereka mendengar perkataan yang baik, mereka beroleh kasih karunia. Artinya apa? Mereka beroleh pemulihan, ada kekuatan yang dibangun. Gitu. Untuk itulah setiap kita perlu banget yang namanya punya kompak atau komunitas sepakat ya. Komsel sebutannya. Kita perlu banget punya itu biar kita mau sama-sama saling menguatkan, saling menegur, saling membangun, saling mengingatkan. Oke? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjadi seorang yang generous? Be generous with your pray lewat doa. Di Mazmur 145 ayat ke-8. Firman Tuhan berbicara tentang seperti ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Karena ini percaya banget, teman-teman. Doa orang benar besar kuasanya. Oke, hari ini kita orang benar. Kita anak Tuhan. Kalau hari ini disuruh doa sama papa mama kita. Atau disuruh doa sama pembina kita. Atau disuruh doa oleh siapapun yang ada di lingkungan kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Oke? Karena kenapa? Karena ada kuasa di balik setiap doa. Oke? Karena ini pernah disuruh pembina Karena ini namanya Kak Jajang. Waktu itu kita ditugasin sama Kak Jajang. Ulang dari, waktu itu Karena ini lagi komsel bareng. Ya, lagi kompak bareng. Dikasih tugas sama Kak Jajang gini. Pulang dari sini, doain orang tua. Wah! Karena ini bilang, ini hal yang susah. Kenapa? Karena Karena ini tipikal orang yang gengsi banget. Untuk ngobrol, maksudnya untuk doain gitu ya. Artinya deket sih deket. Tetapi bukan tipikal orang yang bisa deket, intim banget lah istilahnya. Dan itu perlu perjuangan banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa Karena ini cuma satu yang Karena dipelajarin. Karena ini mau taat. Oke, Karena ini mau doain. Dan ketika itu sudah malam hari mau makan, di meja makan cuma ada Karena dan Papa. Akhirnya Roh Kudus berbicara, Ren, tadi Kak Jajang suruh apa? Berdoa. Oke. Karena dia taat. Karena dia bilang sama Papa, yuk kita berdoa, yuk kita. Cuma doa makan sih sebenarnya. Cuma sebelum doa, Papa bilang sekalian doain ya, Papa lagi sakit nih perutnya. Oke. Akhirnya kita doa, karena dia doa, dan doain juga biar Papa bisa sembuh sakitnya, karena dia sakit perut gitu ya. Nah keesokan harinya, karena ini dengar kabar dari Papa gini, Randy terima kasih Papa hari ini sembuh. Kemarin kamu doain Papa dan Papa ngerasa hari ini sudah gak sakit lagi. Wow. Seorang anak kecil ya mungkin pada waktu itu masih kelas SMP kali ya. Tapi Karendi belajar mau taat sama pemimpin Karendi. Karendi doain Papa Karendi gitu. Kenapa? Karena ada besar kuasa. Ada pengaruh yang besar ketika kita berdoa teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kita punya hati yang sama untuk berdoa buat orang-orang sekitar kita ya kan. Kalau lagi ada masalah di keluarga, kita mungkin sebagai anak nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa apa? Berdoa. Oke? Luangin waktu untuk berdoa teman-teman.
Teman-teman mau ujian, biasain untuk berdoa. Jangan main PUBG, jangan main Mobile Legends, jangan main-main yang lain. Jadi tidur-tiduran, males. Ya kan? Gunakanlah waktu yang ada, teman-teman. Untuk kita hari ini sama-sama hidup yang maksimal. Oke? Nah, yang ketiga. Be generous in forgiving. Bermurah hatilah dalam memaafkan. Ayatnya di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Artinya apa? Pengampunan itu harus setiap hari, setiap saat, teman-teman. Oke, itu penting banget buat setiap kita. Nah, ini ada ilustrasi nih, teman-teman. Karena diharap kita bisa sama-sama mengerti tentang ilustrasi ini, ya. Teman-teman tangkap, ada Karendi undang ke Andre di sini dan kita mau belajar nangkap sesuatu, oke? Nih, Andre. Kalau hari ini tiba-tiba kita lagi di jalan, ada orang lain senggol kita. Mungkin kita emosi ya teman-teman ya. Apa yang kita lakukan? Wah, kita kesel. Kita nggak kenal yang mana orang nih. Ya kan? Tiba-tiba dia jalan, dia senggol kita. Dia sakitin kita. Nah, kalau kita jadi pribadi yang nggak mau memaafkan. Dan kalau kita pakai kacamatanya kita, pakai keegoisan kita, apa yang terjadi? Karena ini punya kacamata hitam. Oke. Kalau Karendi pakai kacamata ini, kalau Karendi ngelihat ke Andre, setiap apapun yang ke Andre lakukan hari ini, lo minta maaf sama gue. Maaf ya bro. Enggak. Lo udah jahat sama gue. Lo dorong gue. Lo hina gue. Kenapa? Karena setiap apapun yang kita lihat lewat kacamata ini, kacamatanya kita, pribadi kita, yang kita lihat dari hidup Kak Andre apa? Gelap semua, artinya semua hal-hal yang negatif. Padahal apa? Yesus ngajarin kayak gitu. Contoh kedua. Kalau kita punya respon yang benar dan kita pakai kacamatanya Tuhan. Oke, gak apa-apa. Gue mengasihi lo. Gue tahu lo gak salah kok. Lo gak hina gue kok. Gue tahu lo brother gue. Lo temen gue hari ini. Kenapa? Karena kita pakai kacamatanya Tuhan. Jadi setiap apapun yang Kak Andre, baik buruknya yang dia lakukan, hari ini kita gak melihat kekurangan dalam diri dia. Kenapa? Karena yang kalian dilihat adalah hal-hal yang baik. Ya kan? Kalau tadi kacamatanya gelap, ini kacamatanya terang. Artinya kita pakai kacamatanya Tuhan. Jadi setiap kita punya masalah, jangan hari ini pakai kacamata yang hitam gitu. Artinya kita ngelihat semuanya jelek. Padahal Tuhan ajarin kita bagaimana kita punya karakter mengampuni. Oke, thank you Kak Andre buat ilustrasinya. Sekarang kita ada di posisi yang mana teman-teman? Kita mau pakai kacamata kita sebagai manusia yang gak mau maafin, atau kita mau pakai kacamatanya Tuhan yang mau maafin. Oke? Karendi selalu belajar begini. Ketika ada orang-orang yang mungkin hina Karendi, ya kan? Keluarga Karendi, atau apapun itu, atau ada hal-hal apa yang mungkin membuat Karendi kecewa, Karendi belajar seperti ini. Bagaimana kalau misalkan Tuhan yang ada di Karendi, apa yang Tuhan lakukan? Tahu nggak teman-teman? Tuhan pasti mengampuni. Dan itu yang Karendi belajar. Walaupun gak mudah, harus diakuin. Oke, kita manusia, kita pasti punya kekurangan. Tapi kita mau belajar bagaimana kita punya hidup yang bermurah hati untuk mengampuni. Ya, sekalipun orangnya sebelin, punya temen yang hari ini kepo banget, yang gosipin kita, ngomongin kita dari belakang, itu pahit banget buat kita. Udah teman-teman. Karena yang berhak menghakimi itu adalah Tuhan. Tugas kita apa? Mengampuni. Sama seperti kita, hidup kita diampuni sama Tuhan. Kita buat banyak dosa, teman-teman.
Tapi Tuhan Bapa yang di surga ampuni kita. Bahkan dia menyelamatkan kita. Oke, kita mau berubah. Perubahan itu harus setiap hari. Jangan perubahan itu ketika cuma ada momen-momen tertentu. Tapi harus setiap hari. Oke, yang keempat. Apalagi, bermurah hatilah lewat waktu. Pergunakanlah waktu yang ada, teman-teman. Oke, kita masih school from home. Kita masih di rumah aja. Tapi bukan berarti teman-teman jadi malas-malasan. Teman-teman jadinya main games mulu. Ya kan? Cuma setelah sekolah, tidur, makan, main games. Udah kayak gitu-gitu aja. Pergunakanlah waktu dengan baik. Ada momen-momen quality time sama keluarga. Kumpul sama keluarga. Ya kan? Hari ini punya waktu yang lebih dalam lagi juga sama Tuhan. Kalau minggu kemarin kita belajar, kita harus punya waktu untuk saat teduh, untuk 4M, kita baca Alkitab bareng-bareng sama-sama. Kita belajar, dengerin musik, bukan cuma musiknya metal. Nggak ada yang salah dengan itu, teman-teman. Tapi hari ini belajar juga punya hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga ada waktu untuk kita berdoa juga. Karena itu penting banget buat kita. Gitu. Oke? Dan yang terakhir apa? Be generous in giving dalam hal memberi. Di Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini cerita tentang janda yang dia datang ke rumah Tuhan. Ya kan? Yang lain persembahan mungkin dari ya udahlah sebagian uang gua aja. Nah, tetapi janda ini kasih semua yang ada dalam dirinya untuk Tuhan. Artinya apa? Tuhan melihat itu. Nah sama, kita juga punya hati yang memberi yang lebih lagi, teman-teman. Jangan cuma mau menerima aja, tapi belajar juga untuk memberi. Memberi apa sih? Sama. Memberi waktu juga. Memberi untuk hari ini dengar firman. Memberi diri hari ini untuk belajar, untuk siap dibentuk. Walaupun teman-teman masih sekolah hari ini, karena ini percaya begitu banyak hal yang hari ini Tuhan sudah siapkan untuk hidupmu nanti. Untuk engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Oke? Ya, hari ini luar biasa banget. Banyak hal yang harus kita pelajarin. Tapi hari ini percaya kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bergantung sama dengan Roh Kudus, hari ini engkau akan diubahkan. Ketika teman-teman belajar sama-sama, teman-teman praktekin, dan teman-teman akan dapetin berkat yang luar biasa. Oke? Karena ini akan berdoa buat teman-teman semuanya. Hari ini ibadah bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami mendengar tentang bermurah hati Tuhan, be generous Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini hidup kami sama seperti Tuhan, punya karakter Kristus. Kami mau Tuhan punya hati yang lebih lagi Tuhan, punya perkataan yang baik. Punya hari ini hal di mana kami sama seperti Kristus, belajar seperti Kristus, melihat seperti Kristus Tuhan. Bahkan dalam hal-hal yang lain Tuhan menggunakan waktu kami dengan baik. Bahkan hari ini memaafkan. Bahkan hari ini Tuhan punya hati yang lebih lagi untuk memberi Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan itu semua ada dalam diri kami. Dan kami percaya ketika kami lakukan firman-Mu maka akan terjadi banyak hal yang luar biasa Tuhan terjadi Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Biarlah kami hari ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di masa-masa muda kami Tuhan, di masa-masa mungkin kami masih sekolah. Tapi kami percaya Tuhan ketika kami setia sama Tuhan, Tuhan yang memegang hidup kami Tuhan. Ketika hari ini Tuhan mungkin kami melihat keadaan di rumah lagi gak baik. Papa mama kami mungkin lagi berantem Tuhan. Tapi hari ini kami mau mempergunakan waktu kami dengan baik. Kami mau terus berdoa untuk mereka. Kami mau mendukung mereka Tuhan Yesus. Karena berkat mengalir dari atas dan kami percaya pemulihan itu juga boleh terjadi atas keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami punya masalah-masalah yang hari ini kami sedang hadapi, kami mau taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan khotbah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Welcome to Hope Junior. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya. Yang pertama ada komunitas sepakat atau yang biasa disebut kompak. Kami mengajak teman-teman untuk tergabung dalam kompak. Dengan mengikuti kompak, kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam Kristus untuk semakin serupa dengan Kristus. Yuk teman-teman jangan lupa untuk kompak ya. Bagi yang belum tergabung,
bisa langsung hubungi Kak Frans dan Kak Sharon. Selanjutnya kita ada saat teduh. Nah, kita juga mengajak teman-teman untuk setia dalam membangun hubungan dengan Tuhan lewat saat teduh. Yuk luangkan waktunya untuk mencari wajah Tuhan setiap hari. Berikut adalah nomor rekening bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan gedung, dan perpuluhan. Teman-teman bisa screenshot ya layar teman-teman sekarang. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap menjadi terang dimanapun berada. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online ini. Semoga teman-teman bisa ikut ibadah setiap minggunya ya. Happy Sunday, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi teman-teman sudah memuji dan menyembah Tuhan, dengerin khotbah, dengerin pengumuman, dan saatnya kita tutup dalam doa berkat. Kita mau arahkan tangan kita mau angkat tangan kita terima berkat. Kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa buat hidup kami, Bapa yang setia, Bapa yang hari ini memberikan kami sukacita, Bapa yang memberikan kami hari ini berkat yang luar biasa Tuhan. Bahkan setiap masalah yang terjadi kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami mau belajar hidup bermurah hati Tuhan, seperti karakter Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus praktekkan firman-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini terimalah berkat daripada Tuhan, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, kakakmu, adikmu, saudaramu, diberkatilah usahamu, apapun yang kau kerjakan berhasil adanya. Kau akan terus jadi bintang, kau akan terus naik, tidak turun. Kau akan jadi kepala, bukan ekor. Dan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan, amin. God bless you teman-teman.